ada saya dengar-dengar ini beliau mau nyalon wakil bupati. Oke, ya apapun tetap kita dukung selama ini nanti untuk kebaikan Wonosobo yang lebih bermartabat. Nah, untuk menjadi seorang wakil itu tetap ada visi misi ya. Mungkin apa kira-kira yang bisa disampaikan? Saya lebih ke Wonosobo dengan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu lebih menenteramkan. Ekonomi hijau itu walaupun tidak banyak, mencukupi, ya kan itu. Wonosobo dengan ekonomi hijau, Wonosobo dengan menjadi kota pariwisata, ya kan, pariwisata. Paling tidak Wonosobo itu zero pengangguran dan sudah tidak menjadi kabupaten miskin di Jawa Tengah karena kita kaya, Om. Dan Gusti Allah itu mengamanahkan untuk penjenengan jadi wakil bupati, kira-kira seperti apa? Amin. Minimal saya akan menjadi penyeimbang inovasi pembangunan ekonomi, pariwisata, dan pembangunan pertanian. Seperti itu. Jadi kenapa saya bilang penyeimbang, semuanya berada pada keputusan bupati. Mau dibawa kemana anginnya, layarnya Pak Bupati yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, untuk podcast kali ini Mercusuar tentunya selalu menghadirkan tokoh-tokoh muda ini. Salah satunya Mas Ika Andi. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang beliau dan bagaimana ini kayaknya ada saya dengar-dengar ini beliau mau nyalon wakil bupati. Oke, ya apapun tetap kita dukung selama ini nanti untuk kebaikan Wonosobo yang lebih bermartabat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia buat semuanya, sahabat Mercusuar dan pemirsa Mercusuar. Perkenalkan, nama saya Ika Andi Apriliana. Lengkapnya, saya asli Wonosobo, bertempat tinggal di Mangunrejo. Asal saya Kalikajar, Wonosobo, dan saat ini hari ini saya berkesempatan untuk ngobrol nih sama Mercusuar. Kebetulan hari ini saya masih dapat amanah menjadi Ketua HIPMI, BPC HIPMI Wonosobo, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Wonosobo, dan saya ada di organisasi KONI juga. KONI itu saya menjadi bendahara umum. Tahun ini selesai, Om, Agustus Musorkap. Nanti mungkin ada yang mengganti yang kader-kader yang patriot olahraga yang lebih muda. Organisasi yang saya aktif ada di GP Ansor, ada di PCNU Wonosobo di bidang ekonomi. Alhamdulillah dapat amanah dari Allah. Saya juga bekerja di perusahaan saya sendiri, namanya Sentosa Bangun Properti, Om. Itu yang tempat saya membuat karya-karya saya, cita-cita saya pengen buat perumahan di Wonosobo, seperti itu di situ. Luar biasa nih, tokoh muda itu memang perlu perlu kita menghargai apa upayanya ini untuk membangkitkan iklim terutama iklim usaha ya di Wonosobo, kemudian iklim berpolitik ya terutama ikut di NU, PCNU, kemudian di mana lagi tadi? Di KONI Komite Olahraga. Komite Olahraga ini mesti, wah ya aku jadi jabatan punya kegiatan gitu pusing karena ya tapi ya memang inilah resiko dari seorang tokoh muda ini memang
ya kita harus menghargai semuanya. Apa sih yang sudah dilakukan di HIPMI sendiri mungkin Mas? Ya, saya di HIPMI itu berarti dari tahun 2021 sampai 2024 ini. Kebetulan di HIPMI teman-teman mengamanai saya jadi ketum saat tahun ini. Saya kemarin menyelaraskan kepemimpinan HIPMI sebelum saya Om. Oh. Dulu ada HIPMI Gustu Pesantren, HIPMI Gustu Kampus, ada HIPMI Peduli. Itu dulu kan udah bagus itu. Saya jalanin semua. Setiap bulan kita ada kegiatan di HIPMI. Yang saya tambah memang di tahun ini ada HIPMI mau buat One Village, One Entrepreneur Om. Apa itu? Mungkin... Jadi satu desa, satu pengusaha. HIPMI ini kan wadah anak-anak muda untuk mencari inspirasi, mencari link usaha, mencari ilmu usaha. Jadi sebenarnya HIPMI bukan wadah pengusaha besar Om. Jadi UMKM mikro sampai UMKM yang sudah skala makro pun boleh gabung di HIPMI. Jadi teman-teman yang dari desa, semua desa di Wonosobo, ayo gabung ke HIPMI, biar teman-teman tuh tambah silaturahminya. Kalau silaturahminya tambah, rezekinya insya Allah tambah. Wah iya, silaturahmi itu memperpanjang rezeki dan memperpanjang persaudaraan. Tapi asik ini, kita sudah mulai asik ini. Jadi artinya dulu apa nggak ada keselarasan gitu Mas? Sebelum penjenengan menjadi ketum itu? Dulu sudah bagus dan sudah selaras sebenarnya. Tapi kita tambah ini, kemarin kan ada kita mau buat kita itu bisa dibilang HIPMI itu pencetus konser modern di Wonosobo. Jadi tahun 2000 Syawal tahun lalu Om, kita ngundang Feby Putri. Itu di Kalianget, Stadion Kalianget yang teman-teman kalau Wonosobo kan kalau konser di alun-alun. Biasanya di alun-alun. Kita bidik di Taman Rekreasi Kalianget supaya pariwisata itu maju. Kalau ada artis datang ke Wonosobo, pasti penginapannya laku, kulinernya laku, terus nanti usaha UMKM setempat juga laku, ekonominya hidup. Kita berikan inspirasi kepada dinas bahwa Wonosobo itu udah saatnya ngundang keramaian dengan cara konser-konser gitu. Nah, Kalianget juga tempatnya bagus banget, strategis. Alhamdulillah berhasil. Dan saya lihat sekarang banyak dinas ngundang artis Om. Bulan ini Juni-Juli ini udah banyak artis ya. Saya udah ini berarti yang pionernya udah sukses kan Om. Gitu. Iya, tapi jangan salah, jangan demam artis. Iya. Mungkin kalau dari sisi organisasi kayak keagamaan gitu tuh mungkin seperti apa Mas? Alhamdulillah saya berkhidmat di organisasi NU. Saya mulai mengenal adab yang lebih bagus karena saya bukan berawal dari santri pondok pesantren Om. Saya anak yang ya main seperti biasalah. Saya bergaul ke teman-teman santri, bergaul ke gus-gus, ke Pak Yai itu rasanya adem Om. Adem ya. Ini kan berkahnya gitu ya, berkahnya. Betul, walaupun betul. Ilmunya itu saya masih jauh sekali. Tapi alhamdulillah sudah bisa silaturahmi di organisasi Ansor ataupun di PCNU itu menambah wawasan tentang organisasi keagamaan. Keren ini. Ya, nah ini sekarang ini kan isu-isu di luar ini. Om. Isu-isu di luar ini kan ini tahun politik ya, dari pesta demokrasi, pilpres, kemudian ini akan ada pilgub, pilihan gubernur, yang ke daerah sini adalah pilihan bupati, kepala daerah ya. Ini aura-aura ini kok saya dengar-dengar ini Mas Ika ini mau
maju ya, mau maju ikut apa ya, ikut bukan bersaing ya, tapi ikut meramaikan lah, meramaikan. Seperti apa Mas? Mungkin kira-kira kepiye gitu loh, aku wani gitu loh. Seperti apa Mas? Ya. Di HIPMI itu kan sering ngumpul. Iya. Teman-teman HIPMI itu sering ngumpul. Senior-senior kita yang berada di pusat sana, Jakarta kan banyak yang jadi pemimpin Om. Jadi menteri kemarin kan 4. Ya. Pak Erik, Bang Sandi, Pak Lutfi, Bang Bahlil, ya kan. Artinya kita memandang ke depan tuh, yang di pusat aja orangnya hebat-hebat, berani. Walaupun beliau-beliau bukan, ada yang bukan dari partai politik profesional, tapi bisa menduduki jabatan menteri gitu. Nah, mulai itu Om, virusnya itu disebar ke kita, sebar ke daerah-daerah, bahwa teman-teman HIPMI yang muda itu harus berani berpolitik. Nah, ini kan eranya memang eranya anak-anak muda sekarang Om, ya eranya anak muda, di mana anak-anak muda ini kayaknya sekarang spiritnya lebih bagus, terus untuk kerja itu lebih fight ya, buatnya tuh fight, kerja gitu. Iya Om, terus jaringan kita kan lebih luas. Nah, saya udah minta izin sama teman-teman HIPMI Wonosobo. Tahun ini HIPMI mau mencalonkan. Saya udah pamitan senior kita yang di Kadin waktu itu. Ketua Kadin saya udah pamitan, ke senior-senior saya udah pamitan. Mohon doanya, saya mau mendaftar menjadi calon wakil Bupati Wonosobo, seperti itu Om. Ya. Nah, ini kan ada satu fenomena juga bahwa untuk maju ya, itu kan intinya ada wadahnya partai kan. Nah, ini kira-kira kendaraan ini apa gitu Mas ya kan? Paling dekat saya sekarang berkomunikasi dengan Partai Demokrat. Demokrat itu isinya anak-anak muda. Ketumnya juga muda kan di sana. Ketumnya muda. Nah, kebetulan saya menjadi keluarga besar Partai Demokrat karena adik saya memang sudah fokus di kepengurusan Partai Demokrat. Saya masuk mendaftar kemarin di Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di Hanura sama di P3 Om. Saya masukin formulir pendaftaran untuk calon wakil bupati di 4 partai itu. Alhamdulillah yang Partai Demokrat saya sudah berkomunikasi. Kemarin di Partai PKB saya sudah diundang tim UKK DPP untuk berikan propertes begitu. Yang di Hanura sama P3 ya kami berkomunikasi dengan baik Om. Nanti saya serahkan ke partai yang saya daftar itu, mana yang lebih bagus untuk saya, mana yang lebih bagus untuk partai, saya siap. Ya. Kalau pengusaha kan harus siap. Ekonomi mau seperti apa harus siap jalan rugi, terus. Siap untung, siap rugi, siap untung. Luar biasa ini. Harus berjuang. Ketumnya juga di Wonosobo, ketum DPC-nya sangat terbuka. Beliau sudah komunikasi sama saya. Ya. Ini masih dinamis banget. Walaupun saya bukan orang partai politik Om, masih dinamis banget, tapi HIPMI kan punya slogan, pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Jadi kami nggak akan berhenti untuk berjuang gitu. Tadi apa? Pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Pejuang pengusaha. Nah, gitu. Keren sekali. Iya, emang kira-kira jenengan ini memandang Wonosobo ini sekarang seperti apa? Seperti apa? Kemudian apa yang akan Anda lakukan ketika nanti memang Tuhan Gusti Allah itu mengamanahkan untuk penjenengan jadi wakil bupati, kira-kira seperti apa? Amin. Minimal saya akan menjadi penyeimbang inovasi pembangunan ekonomi, pariwisata, dan pembangunan pertanian. Seperti itu. Jadi kenapa saya bilang penyeimbang, semuanya berada pada keputusan bupati. Mau dibawa kemana anginnya, layarnya Pak Bupati yang menentukan. Tapi inovasi saya sebagai anak muda,
pariwisata yang modern seperti apa sih, gitu. Terus pembangunan infrastruktur yang efektif, yang berkualitas seperti apa sih? Kebetulan kan saya berada di bisnis konstruksi, Om. Jadi besok kalau saya jadi wakil bupati, nggak ada tuh konstruksi yang serah terima karena tanggalnya sudah mepet aja, nggak ada lagi. Nanti kemarin seperti itu. Ya? Iya kan gitu. Kemarin kita lihat pembangunan itu, inovasi itu lagi mau menyentuh tapi belum maksimal. Contohnya misalnya kita buat pasar, buat tempat ibadah, buat taman gitu masih belum banyak mengundang orang. Contohnya di Bandung ada masjid apa, orang datang ke situ pariwisata, ya kan? Solo juga ada. Ya kan di Solo juga ada. Terus itulah ekonominya datang lewat pembangunan. Paradigma lama, pembangunan itu hanya membangun yang dibutuhkan, tapi tidak mendatangkan efek ekonomi. Nah, saya pengen besok ada pembangunan yang bagus, tapi serempet ke pendapatan ekonomi. Ya, ekonomi. Okay. Jadi kalau wisata yang modern ini ada wisata yang akan membuat banyak orang datang, tetapi orang itu akan menghabiskan waktu beberapa hari. Ini kita harus banyak menciptakan spot wisata baru, Om. Jadi pemerintah itu, spot wisata itu seperti yang tadi, itu nggak harus ada alamnya. Betul. Kalau misalnya kita pergi ke daerah pantai kan sudah dibawain sama Tuhan bahwa ini keindahan pantai. Karena Wonosobo adanya alam. Kita buat nih wisata modern yang saya sebutkan tadi, Om. Yeah. Ada spot-spot wisata baru yang diciptakan pemerintah yang paling efektif. Anda memandang pertanian sekarang ini seperti apa sih? Saya banyak ngobrol sama petani karena memang saya berasal dari keluarga petani juga. Di kampung saya ngobrol. Kemarin petani itu mau dapetin pupuk susah. Terus nilai jualnya turun. Lagi nanam salah satu produk pertanian, banyak yang nanam, kebutuhannya sedikit. Kan gitu, jadi murah gitu. Nah, pertanian modern itu pertanian dengan sistem pengelolaan kebutuhan masyarakat didata. Jadi sebenarnya kebutuhan beras di Wonosobo per tahunnya berapa sih gitu. Kebutuhan cabai berapa, kebutuhan sayur mayur berapa. Jadi dinas nanti akan terjun ke petani memplot, Om. Kebutuhannya segini nih. Supaya bapak-bapak nanti nilai jualnya standar, nggak rugi. Kebutuhannya segini nih gitu. Kan kemarin banyak di TV, banyak di mana petani pada frustasi kan, Om. Apa-apa dibabati belum panen kan gitu. Karena sebenarnya edukasinya itu, Om. Termasuk Wonosobo salak itu ya. Iya, gitu. Dijual 1.000 padahal BEP-nya itu apa 4.500 ya untuk produksi, biaya produksi, tapi dijualnya sampai 1.000, bahkan ada yang sampai dibuang-buang gitu ya. Pertanian modern kan banyak kan di Jepang, ke Australia itu kan pertaniannya modern. Mereka mendata memang kebutuhan, satu. Yang kedua adalah sistem bertaninya. Dengan alat-alat yang canggih, itu mengurangi pembayaran sumber daya manusia yang banyak, tapi efektif gitu. Gitu. Kalau saya lihat di Jepang itu ada orang asal Indonesia, suami istri, itu bertani padi dan macam banyak, itu luas tanah 2 hektar. Itu mereka berdua aja, Om. Saya lihat itu canggih banget semuanya. Nah, walaupun belum bisa diterapkan di Wonosobo 100%, nggak ada salahnya kan kita nanti belajar dari beliau. Betul. Gimana sih efektifnya di Wonosobo. Jangan bertani itu hanya asal, ya udahlah kalau nanam kayak gini aja lah gitu. Ya kan? Dibiarin gitu. Dibiarin aja, iya. Wah, ini menarik sekali. Kita maju sebagai wakil bupati ya, tentunya tadi orang bilang butuh biaya. Iya. BKP buri gitu.
Tapi kalau saya lihat dari usaha beliau, kemudian usaha beliau, kemudian jaringan beliau ini dan sebagainya, kayaknya burine ini wis kuat. Jadi gini Om, sebenarnya belakang saya itu luar biasa Om. Yang luar biasa adalah doa ibu. Nah itu. Itu doa bukan doa cuma ibu. Itu surga, itu malah surga itu. Ya. Yang luar biasa adalah doa ibu satu, doa istri dan keluarga. Terus di HIPMI itu yang tadi slogannya Om, pengusaha berjuang pengusaha. HIPMI, teman-teman di HIPMI pengusaha itu nggak punya uang itu bisa dagang, kan gitu. Tapi kalau mindset orang pada umumnya kalau mau dagang harus punya uang dulu, modal dulu ya, gitu. Nah, ini kesimpulannya gitu. Saya daftar dulu lah. Toh saya udah punya doa ibu yang luar biasa, kan gitu. Materi itu ngikutin lah gitu. Pengusaha pejuang pengusaha. Pokoknya nanti nggak tahu rezeki itu ikut ya. Iya, kita berusaha dulu. Berusaha dulu, niatnya baik dulu, ya pasti nanti hasilnya baik. Calon wakil Bupati Wonosobo ini udah bermunculan banyak sekali. Ada rasa apa sih? Wah, kayak lu sainganku kayaknya. Gimana menurut kontak wakil bupati senior juga Om. Mungkin saya tergolong yang belum pintar berpolitik. Gitu, tapi berani mendaftar dan punya inovasi ya. Artinya mereka orang-orang hebat lah. Saya dari calon bupati atau calon wakil saya belajar banyak sama mereka. Wah, ini memang ada kekhawatiran nggak sih? Ada kotak kosong barangkali. Karena saya melihat ini kok masih yang terutama yang untuk Wonosobo 1 ya, kayaknya belum muncul yang benar-benar kayaknya itu gimana gitu. Ya, pendapat saya tentang kotak kosong itu dibilang kegagalan demokrasi enggak, karena itu diperbolehkan oleh undang-undang. Tapi di situ saya bilang tidak ada keberanian partai politik untuk mengkader ya. Iya. Sekarang kalau partai politik itu setuju dengan kotak kosong kan halal saja. Sah saja. Tapi kalau nggak berani melawan, itu kayaknya kok bertahun-tahun mereka berpartai politik, apakah mereka hanya cari aman saja gitu loh? Aman saja, cari nyaman saja gitu kan? Kita kan sebenarnya di partai politik saya yakin mereka mengajarkan bagaimana sih kita bersaing dengan partai lain. Ya. Kalau partai politik itu pasti punya visi misi sendiri. Betul, ya. Artinya kalau mereka selalu setuju dengan kotak kosong, visi misi mereka itu nggak pernah diwujudkan Om. Cuman lip aja ya. Lip aja. Mudah-mudahan Wonosobo nggak kotak kosong lah ya setahun ini ya. Tahun ini ya kita berharap juga, kita semua masyarakat juga berharap bahwa tidak terjadi kotak kosong seperti tahun 2000 ya, 2020 ya. Itu kan kayaknya kalau nggak ada nggak ada lawan itu head to head gitu kok rasanya kok ya aduh. Iya memang. Ya kalau kita berbicara tentang politik uang itu ya, itu kan ya gimana ya, sebenarnya memang terjadi ya. Kita ini kan kadang-kadang juga bingung. Karena bahasa-bahasa tentang money politik itu sebenarnya diciptakan oleh politik hitam dulunya. Orang yang menghalalkan segala cara supaya menempati satu kedudukan tertentu. Itu. Tapi memang tidak dipungkiri, saat masyarakatnya belum menjadi masyarakat yang produktif, uang itu akan sangat menggiurkan. Nah, yang saya maksud masyarakat produktif adalah, pertama, masyarakatnya sudah sejahtera nih Om. Sejahtera itu tarafnya bersyukur. Sudah bisa makan, sudah bisa punya sandang pangan, nyokolain anak, papan, kan gitu, papan, kan gitu, udah mapan. Terus yang kedua, saat mereka sudah mapan, mereka itu tidak akan mengandalkan bantuan dari pemerintah atau money politik.
dan mereka akan lebih objektif memilih pemimpinnya. Saat mereka objektif memilih pemimpin, saya yakin pemimpinnya akan lebih hati-hati, Om. Betul, betul. Oh, kemarin saya dipilih oleh masyarakat, saya tidak mengeluarkan banyak uang. Saya dapat kepercayaan, trust dari masyarakat. Saya akan lebih hati-hati. Kalau sampai pemimpin diberikan trust oleh masyarakat, memimpinnya korup, terus tidak ada kemajuan, masyarakat itu gampang banget gulingkan. Sekarang udahlah turun aja lah, kemarin jadi gratis saja, sekarang nggak ngapa-ngapain kan gitu kan. Iya. Ajakan saya di pemilu serentak besok bulan November, pertama masyarakat Wonosobo memilih dengan objektif, menggunakan hati nurani, paling tidak semua calon baik, tapi paling tidak yang mewakili cita-cita masyarakat itu. Nanti kan kalau sudah terpilih para calon bupati atau wakil, mereka kan mewujudkan visi misi, Om. Betul, betul, betul. Nah, pilihlah yang sesuai dengan visi misi masyarakat. Jangan andalkan money politik, karena masyarakat pengennya sejahtera, pengennya kabupatennya maju, pengennya jalannya bagus, pengennya nggak ada pengangguran, pengennya UMR meningkat. Tapi saat masyarakat memilih calon, membebani mereka dengan siapa yang banyak uang, saya yakin si pemimpin sudah nggak konsentrasi untuk pembangunan. Iya, betul, karena betul. konsentrasinya akan mengembalikan modal. Iya nggak? Wah, modalku semene iki lho. Oke pisan. Rugi mana? Ora iso bayar utang mana? Repot. Iya, iya, Om. Iya. Apa kira-kira yang bisa disampaikan? Saya lebih ke Wonosobo dengan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu lebih menenteramkan. Ekonomi hijau itu walaupun tidak banyak, mencukupi, ya kan itu. Wonosobo dengan ekonomi hijau, Wonosobo dengan menjadi kota pariwisata, ya kan, pariwisata. Paling tidak Wonosobo itu zero pengangguran dan sudah tidak menjadi kabupaten miskin di Jawa Tengah. Karena kita kaya, Om. Iya, sangat kita kaya. Sangat kaya, memang cuman harus digali ya. Iya. Digali dengan inovasi-inovasi terutama kaum muda. Kaum muda. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan dari Mas Ika ini akan terwujud. Amin. Dan mungkin podcast ini akan bisa menjadi menjadi inspirasi, motivasi, kemudian edukasi bagi masyarakat, terutama bagaimana menyikapi pilkada ini, ya kan? Tentunya harapan kita akan mendapatkan sosok pimpinan yang diharapkan masyarakat, bisa lebih mensejahterakan, dan tentunya juga bisa memberikan angin segar, karena yang muda-muda ini sudah siap berjuang untuk siap katanya. Oke, podcast kali ini kita tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan podcast Mercusuar di episode selanjutnya.